Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Suami yang ditinggalkan. Bab 341, kita tidak ditakdirkan. Penerjemah, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Beberapa menit yang lalu, Jordan masih berada di bawah kekuasaan Howard. Pada saat ini, kehidupan semua keluarga Howard berada dalam kendali Jordan. Melihat Jordan mengarahkan senjatanya ke arah Martin dan tampaknya ingin membunuhnya, keluarga Howard menjadi sangat gelisah. Hentikan. Jordan, dasar bajingan. Kalau kau berani menyentuh kakekku, aku akan membunuhmu. Brett berteriak tak berdaya. Clarice berteriak, jika kau berani menembak dan membunuh salah satu dari kami, kau tidak akan bisa keluar dari halaman ini hidup-hidup. Jordan jengkel mendengar perkataan Brett karena dia sudah lama bersabar terhadapnya. Ketika Jordan dan Hailey berada pada tahap paling mesra dalam hubungan mereka. Brett bahkan diam-diam tidur dengan Jordan saat dia berangkat kerja setiap pagi. Keduanya bahkan melahirkan anak haram. Untungnya, keluarga Stelle punya tradisi melakukan tes paternitas untuk anak-anak. Kalau tidak, Jordan harus membesarkan anak orang lain selama bertahun-tahun. Jordan berjalan ke arah Brett dan menembak kakinya. Wah! Ah! Sambil memegangi kakinya, Brett menjerit kesakitan. Dia tampak sedih dan terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa Jordan berani menembaknya. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang di dunia ini yang berani menembaknya. Tanpa ampun, Jordan menembaknya dan berkata, jika bukan karena adikmu yang memohon padamu, aku akan menembakmu sampai mati. Siapapun yang telah menyentuh wanita Jordan, pasti tidak akan berakhir baik. Tyler dan Caden sama-sama mandul saat itu. Ia memutuskan untuk melumpuhkan Brett. Tembakan itu membuat semua keluarga Howard meratap sedih, terutama ibu Brett. Dasar binatang, beraninya kau menyakiti anakku. Kau sama sekali tidak punya rasa kemanusiaan. Kau sudah berencana menjadikanmu menantuku. Ibu Brett berteriak kesakitan. Ibu manapun akan menangis terseduh-seduh saat melihat anaknya tertembak. Jika bisa, Jordan tidak akan memilih melepaskan tembakan ini di depan orang tua Brett. Namun, Brett benar-benar menginginkannya. Dia memprovokasi Jordan berkali-kali dan Jordan sudah lama tidak bisa mentolerirnya. Pada saat ini, Clarice berkata dengan marah, Jordan, aku sarankan kau untuk meletakkan senjatamu. Ini DC. Sekarang semua asetmu telah dibekukan dan kau dilarang bepergian. Beraninya kau bersikap begitu melanggar hukum. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jordan terus melakukan apa yang menurutnya melanggar hukum. Memukul. Jordan tidak menembak Clarice karena dia seorang wanita dan dia tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan kepada Jordan, jadi Jordan hanya menamparnya dengan keras. Beraninya kau memukulku. Dasar bajingan. Clarice sudah lama terbiasa bersikap sombong dan nakal. Setelah dipukul, dia masih saja marah seperti sebelumnya. Namun, memukul. Jordan menamparnya lagi. Teruslah bicara. Aku akan memukulmu sekali untuk setiap kata yang kau ucapkan. Jordan hanya berjongkok di depan Clarice. Ibu Clarice segera menutup mulut Clarice dan memohon belas kasihan Jordan. Tuan Stelle, putriku, baru saja dimanjakan olehku. Tolong jangan marah. Dia tidak bermaksud jahat. Jordan mendengus dingin dan berkata, putrimu memperlakukan semua orang seperti pembantunya hanya karena dia terlahir dalam keluarga kaya. Dia bahkan bergosip dan melontarkan komentar tidak menyenangkan tentang saudara perempuannya sendiri. Apa salahnya kalau Lauren tidak menikah? Itu bukan urusanmu. Berhentilah bersikap usil. Ibu Clarice buru-buru berkata, ya, Lawrence bebas memutuskan apakah dia akan menikah atau tidak. Bahkan jika dia ingin tetap melajang selama sisa hidupnya, kami tidak dapat mengganggu keputusannya. Kami tidak akan mengatakan apapun tentangnya lagi mulai sekarang. Melihat keluarga Clarice telah menyerah, Jordan bangkit lagi dan berjalan menuju Martin. Marah melihat cucunya dipukuli hingga babak belur, Martin melotot ke arah Jordan dan berkata, Jordan Stelle, jadi kamu sengaja meninggalkan pesawat berbentuk UFO itu di sini ketika kamu meninggalkan DC, karena kamu sudah lama meramalkan bahwa hari ini akan tiba. Martin tidak menyangka Jordan begitu pandai merancang siasat, meski usianya masih begitu muda. Hari ini, keluarga Howard akan jatuh di tangan keturunan generasi ketiga keluarga Stelle. Martin berkata, Jordan Stelle, jika kau membunuhku atau salah satu dari kami, aku jamin kau tidak akan bisa meninggalkan rumah ini hidup-hidup dan pacarmu, Victoria, juga akan dikubur bersamamu dalam waktu 24 jam. Saya harap kamu berpikir dua kali sebelum bertindak. Kakekmu telah melatihmu dengan susah payah selama bertahun-tahun. Saya hanya ingin menjadi mertua keluarga Stelle dan ingin kamu menikahi cucu perempuan saya. Kami tidak menyimpan dendam. Jordan mendengus dingin. Sekarang tidak ada kebencian. Bagaimana dengan saat kau mencoba membunuhku tadi? Martin terdiam.
Itu hanya untuk menakut-nakutimu dan memaksamu menyerah. Lauren sangat mencintaimu, dan Chloe adalah putrimu. Bagaimana mungkin aku membiarkan Chloe tumbuh tanpa seorang ayah? Bahkan jika aku memenjarakanmu di DC selama sisa hidupmu, aku tidak mungkin menembakmu sampai mati. Mereka tidak dapat memutar waktu kembali ke beberapa menit yang lalu. Tidak seorang pun tahu apakah Jordan akan hidup atau mati jika dia tidak membalas. Pada saat ini, Jordan tiba-tiba mendengar suara berat dari kamar di lantai 2. Lauren mendobrak pintu kamar di lantai 2 dengan sekuat tenaga dan bergegas menuruni tangga. Jordan, tolong jangan bunuh kakekku. Kami berjanji tidak akan pernah memaksamu atau menghalangimu lagi. Lupakan saja apa yang terjadi di masa lalu, oke? Lauren memohon pada Jordan sambil menangis. Melihat air mata mengalir di wajah istrinya, hati Jordan menjadi lembut saat ia memikirkan bagaimana istrinya menangis dan memohon belas kasihan padanya. Lauren adalah wanita baik, dan dia tidak ingin Lauren membencinya selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, Jordan berkata kepada Martin, "Baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Kau harus memenuhi permintaanku." Apakah ini masalah Pablo dan Salvatore? Aku akan menelepon sekarang dan menyuruh Tiger menghilang. Saat Martin berbicara, dia segera menelepon dan memberikan instruksi di depan Jordan. "Lalu bagaimana dengan asetku yang dibekukan?" tanya Jordan. Martin merasa terpojok. "Bukannya aku menolak membantumu, tetapi memang sangat sulit untuk melakukannya. Sekarang, banyak orang memperhatikan masalah ini, dan mereka semua berharap kakekmu dapat melakukan perjalanan kembali ke negara ini. Kamu juga tahu kalau kakekmu menghasilkan banyak uang di AS saat itu, jadi mereka semua berharap kakekmu akan mengeluarkan uangnya." Jordan mengangguk. Ia yakin Martin berkata jujur. Kalau tidak, mustahil kakeknya tidak berani menjawab telepon. Tidak punya uang. Baiklah. Jordan tidak berniat untuk tinggal di AS. Sekarang setelah ia memprovokasi keluarga Howard dan asetnya dibekukan, ia tidak akan bisa sukses di AS di masa mendatang. Dia memutuskan akan segera membawa Victoria ke Inggris. "Mintalah seseorang untuk mencabut pembatasan perjalanan saya," kata Jordan. Martin berkata, "Saya bisa melakukannya. Saya akan segera menelepon." Martin menelepon di depan Jordan dan kemudian berkata, "Baiklah, kamu bisa meninggalkan AS kapan saja sekarang." Baru setelah itu Jordan meletakkan senjatanya. Semuanya telah terpecahkan, dan dia akan pergi. Jordan menatap Lauren. Dia bisa melihat sesuatu dari tatapan mata Jordan. Lauren tersenyum penuh kasih sayang dan berkata, "Pergilah, aku akan menjaga Chloe." Jordan berkata kepada Lauren dengan nada agak menyesal, "Lauren, kamu wanita yang luar biasa dan aku mungkin akan jatuh cinta padamu jika aku tidak bertemu Victoria. Kita hanya bisa menyalahkan takdir."